Final AFC Futsal 2026 antara Indonesia dan Iran ini bukan sekedar pertandingan biasa loh. Ini adalah adu otak, duel strategi antara dua pelatih jenius di pinggir lapangan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaannya simpel aja. Di laga sepenting ini, sepenting apa sih peran seorang pelatih? Apa benar taktik mereka yang bakal jadi penentu akhir dari segalanya? Ayo kita cari tahu jawabannya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari panggung finalnya dulu, terus kita kenalan lebih dalam sama sang inovator dari Indonesia dan sang jagoan dari Iran. Setelah itu, kita benturin deh tuh, kreativitas lawan disiplin. Dan yang terakhir, kita coba tebak-tebakan siapa yang bakal keluar jadi juara. Yap, inilah dia panggungnya Puncak AFC Futsal 2026. Tapi eits, jangan cuma fokus ke pemain di lapangan aja. Justru cerita utamanya ada di balik layar, di mana ada pertarungan visi dan strategi yang jauh lebih sengit. Percaya deh, ini udah bukan soal adu skill individu lagi. Ini tuh lebih mirip pertarungan catur antara dua Grandmaster. Siapa yang menang? Ya, yang pelatihnya bisa ngeluarin 1-2 langkah jenius di momen yang paling tepat. Oke, kita mulai dari sudut pertama, jagoan kita, sang inovator, Timnas Indonesia. Di balik permainan mereka yang asik banget ditonton, ada dalang dengan jiwa yang apresiatif sekaligus pembaharu. Fokus pelatih Indonesia ini visioner banget. Dia nggak cuma mikirin gimana caranya menang hari ini, tapi juga lagi ngebangun fondasi Timnas buat masa depan lewat pemain-pemain muda. Dan senjatanya, strategi yang bisa berubah-ubah di tengah laga, dan komunikasi intens yang bikin tim ini solidnya kayak keluarga. Nah, filosofi mainnya itu disebut collective play. Apaan tuh? Gampangnya gini, mereka main kayak satu kesatuan. Nggak ada bintang sendirian, semuanya kerja bareng. Inilah yang bikin serangan mereka tuh nggak ketebak dan selalu ngasih kejutan. Jadi, kalau kita rangkum, kekuatan utama Indonesia itu ada 3. Semangat juangnya yang nggak pernah padam, pinter banget beradaptasi sama kondisi di lapangan, dan yang paling penting, berani. Berani coba taktik baru yang nggak kepikiran sama lawan. Sekarang kita geser ke lawannya. Sang raksasa, sang juara bertahan, Timnas Iran. Tim ini dipimpin oleh seorang pelatih yang pengalamannya segudang dan cara kerjanya super sistematis. Wah, ini baru kelihatan bedanya. Kalau Indonesia itu cair dan dinamis, Iran ini kayak benteng yang kokoh. Disiplin taktik itu harga mati, pertahanannya rapat banget, dan jangan lupa, mental mereka udah teruji di laga-laga besar. Udah biasa main di final gitu loh. Pendekatan mereka ini namanya disiplin taktis. Coba deh bayangin, sebuah mesin yang setiap baut dan murnya itu bekerja dengan presisi sempurna. Nah, kayak gitu tim Iran. Setiap pemain tahu persis harus ngapain. Nggak ada ruang buat kesalahan. Efisien banget. Jadi, singkatnya, kelebihan utama Iran itu ya disiplinnya yang luar biasa, pengalaman mental baja, dan performa yang stabil banget. Mereka ini mesin futsal yang susah banget buat dirusakin. Nah, disinilah letak keseruannya. Kreativitas melawan disiplin. Gaya bebas melawan pakem. Ini bukan cuma adu skill, tapi duel filosofi futsal yang sesungguhnya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget kan? Di satu sisi ada Indonesia yang inovatif, adaptif, dan penuh kejutan. Di sisi lain, ada Iran yang sistematis, terstruktur, dan stabil. Kalian tim mana nih? Tim kreativitas atau tim disiplin? Terus gimana kira-kira pertandingannya bakal berjalan? Indonesia punya peluang menang kalau mereka bisa mengacak-acak pertahanan Iran dengan taktik dinamis dan semangat juang mereka. Sebaliknya, Iran bisa menang kalau mereka berhasil meredam kreativitas Indonesia dan memanfaatkan satu aja kesalahan kecil di momen penting. Kuncinya buat mereka adalah kestabilan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Siapa yang bakal jadi juaranya? Yuk kita coba analisis jalan kemenangan buat masing-masing tim. Setelah kita bedah semuanya dari A sampai Z, menurut kalian siapa nih yang sebenarnya punya keunggulan? Si inovator dengan semangatnya atau si sistematis dengan pengalamannya? Sebenarnya ada 2 jalan utama menuju trofi juara. Skenario pertama, Indonesia bisa juara kalau mereka berhasil main dengan tempo super tinggi dan pinter manfaatin celah sekecil apapun. Skenario kedua, Iran yang bakal juara kalau mereka sukses menjalankan taktik disiplin mereka, terutama pas bertahan dan melancarkan serangan balik yang mematikan. Dan kutipan ini pas banget buat nutup analisis kita. Pada akhirnya, pelatihlah yang menjadi kunci. Kemampuan pelatih buat membaca permainan, keberaniannya buat ambil resiko, dan kemampuannya membakar semangat tim di saat-saat genting, itulah yang bakal jadi pembeda.
Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Semangat atau struktur? Kreativitas atau pengalaman? Pertarungan di pinggir lapangan bakal sama panasnya dengan yang di dalam lapangan. Satu hal yang pasti, ini bakal jadi final yang seru banget. Kalau kalian jagoin siapa?